Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua di hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari Jumat, di bulan yang disebut sebagai bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang mustajab, yang mana waktu seperti ini di waktu setelah daripada sholat asar di hari Jumat merupakan waktu yang dipergunakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa di hari Jumat ada satu waktu, inna fil jum'ati la sa'atan, sesungguhnya di hari Jumat ada satu saat, satu waktu, yang mana tidaklah di waktu itu ada seorang hamba Allah berdoa, bermunajat kepada Allah, melainkan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena waktu ini adanya di hari Jumat, akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci secara jelas oleh baginda Nabi Muhammad, terjadilah beberapa khilaf ulama. Ada yang mengatakan waktu yang dimaksud oleh Nabi adalah di saat imam ataupun khatib naik ke atas mimbar. Ada yang mengatakan waktu tersebut adalah di saat imam ataupun khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan waktu tersebut adalah di saat pelaksanaan sholat Jumat. Akan tetapi yang menjadi pendapat kuat daripada ulama adalah waktu tersebut yang dimaksud oleh Nabi setelah asar daripada hari Jumat. Kenapa ini menjadi pendapat yang kuat? Karena waktu inilah yang dipilih oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dipilih oleh putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau maksimalkan, pergunakan untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu ini, waktu seperti ini di setiap Jumat setelah sholat asar
itu dikenal dengan sebutan Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah yang berarti sa'ah satu saat, Fatimiyah yang digunakan oleh As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk beribadah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita berkumpul di waktu seperti ini, di waktu yang dipilih oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk berdoa, untuk beribadah. Insyaallah perkumpulan yang kita adakan, yang kita hadiri pada saat ini menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau di dalam hadis menyebutkan ketika menceritakan tentang sifat ataupun watak daripada perempuan. Di dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan sabda bahwasanya perempuan itu naqisatu aqlin wadinin. Naqisatu aqlin wadinin. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu adalah seorang sosok manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya, yang wataknya ataupun kepribadiannya naqisatu aql, dianya itu kurang akal, wadinin dan kurang agama. Maka di dalam memahami hadis ini jangan kita buru-buru tersinggung ketika kita perempuan disebut oleh Nabi Muhammad sebagai seorang manusia yang kurang akal. Maksud kurang akal di sini bukan berarti gila. Apa kata orang Aceh gila? Pungo. Pungo. Ya. Maksud kurang akal di sini bukan berarti pungo, ya. Bukan berarti gila. Akan tetapi bolehlah antum buka di ilmu psikologi atau tanya kepada teman-teman yang mungkin ada menjadi psikiater. Maka setiap orang ketika dia mengambil keputusan ataupun menetapkan satu langkah, maka dia memiliki dua hal yang menjadi pertimbangannya untuk mengambil keputusan ataupun menentukan satu langkah. Yang pertama yaitu akal dan yang kedua adalah perasaan. Jadi dua hal ini menjadi modal dasar setiap orang, baik lelaki ataupun perempuan, di saat dia ingin mengambil satu langkah, menentukan satu langkah, mengambil keputusan, maka cara dia menentukannya itu menggunakan akal dan menggunakan perasaan. Nah, hadirin hadirat, adapun lelaki, maka kebiasaannya termasuk daripada wataknya lelaki, ketika dia menentukan daripada langkah ataupun menetapkan satu ketetapan, dominan yang menjadi pengambil keputusan itu adalah akal dibandingkan perasaan. Jadi kalau laki-laki itu 70% akal, 30% menggunakan perasaan. Makanya perempuan sering bilang kepada lelaki ini tidak ada perasaan. Ya, karena Nabi bilang gitu. Ya, jadi kita laki-laki itu yang menetapkan langkah ataupun keputusan hasil daripada pemikiran ataupun perang antara akal dengan perasaan. Tetapi kalau lelaki biasanya itu mayoritas lelaki dia menggunakan 70% akal, 30% baru menggunakan perasaan.
Kemudian sebaliknya kalau perempuan ini merupakan kodrat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu kodrat, maka kita bisa memahami satu sama lain. Perempuan itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dominan pengambil keputusannya adalah perasaan. Jadi 70% yang menjadi penghukum adalah perasaan, 30% yang mengambil hukum adalah akal. Nah, setelah kita tahu ini, timbullah pertanyaan. Kira-kira ketika kita mengambil satu ketetapan, satu langkah ataupun satu hukum, mana yang lebih cenderung untuk disebut satu kebenaran? Langkahnya kita langkah yang benar, kemudian keputusan kita keputusan yang benar. Mana yang cenderung lebih dekat kepada kebenaran? Hasil yang dihasilkan oleh akal atau yang dihasilkan oleh perasaan? Kira-kira mana yang benar? Kalau menentukan langkah, kita akan berpikir. Ketika berpikir, kita menggunakan akal sama perasaan hati. Ya, perasaan itu kan letaknya di dalam hati. Maka langkah yang kita pilih itu lebih cenderung tepat kepada kebenaran adalah langkah yang dihasilkan oleh akal atau hati perasaan? Gimana? Jangan dua-duanya, dah Hana dua-duanya. Perasaan, hati atau akal? Perasaan atau akal? Keputusan yang diambil yang lebih cenderung terhadap kebenaran itu keputusan yang diambil oleh akal atau perasaan? Perasaan. Yang jawab perasaan, betul, karena kalian perempuan. Ya. Makanya Nabi bilang naqisotu aql. Perempuan ini kurang akal. Artinya lebih dominan perasaan. Bukan apa deh, pejet apa deh? Orang gila? Pungo. Jadi yang benar itu tentunya akal. Yang benar, keputusan yang lebih cenderung tepat itu tentunya yang diambil oleh akal. Karena akal ini tempatnya ilmu. Oleh karena inilah supaya kita bisa seorang perempuan yang dianya disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dianya itu cenderung ketika mengambil keputusan, dia ambil langkahnya itu melalui proses pemikiran yang dihasilkan oleh perasaan. Maka kita perempuan itu agar tidak selalu berbuat ataupun melangkah di dalam kesalahan, kita perlu untuk menghadiri ataupun menuntut daripada ilmu warisan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya akal kita ini tidak dikalahkan oleh perasaan. Ya, karena hukum kalau dengan perasaan repot. Karena benar yang dihasilkan oleh perasaan itu relatif. Salah yang dihasilkan oleh perasaan juga relatif. Di saat kita senang dengan seseorang, maka apapun yang dia lakukan kita akan katakan benar. Di saat kita tidak senang dengan seseorang, maka apapun yang dia lakukan akan mudah untuk kita salahkan. Tetapi kalau pakai akal, sebenci-benci kita sama seseorang, di saat orang itu melakukan sebuah kebenaran, maka kita tidak akan takut untuk mengatakan itu adalah perbuatan yang benar. Sebaliknya, kalau kita senang sama orang, sesenang-senang kita sama dia, tetapi di saat dia melakukan sebuah kesalahan, maka kita tidak ragu untuk menyalahkan atau memberikan nasihat kepada dia. Inilah pentingnya kita duduk di dalam majelis
ilmu, agar apa yang kita miliki daripada ilmu tersebut bisa menjadi komando ataupun pemimpin, pengarah daripada kita punya hati, yang di dalam hati itu terdapat perasaan. Oleh karenanya hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, insyaallah antum yang hadir di majelis Az-Zahra diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya antum bagi pada perempuan muslimah yang hidup di akhir zaman, sampai Nabi Muhammad sangat mengkhawatirkan keselamatan kalian semua. Nabi menyebutkan sinfani min ahlin nar, kata Rasulullah, ada dua kelompok yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, lam arahunna wa lam arahuma min qabl, kata Nabi, sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Maka salah satu daripada calon penghuni neraka tersebut adalah salah satunya perempuan yang kasihan, ariyat, ma'ilat, mumilat. Perempuan yang dianya kasihan memakai pakaian, tetapi ariyat, pakaiannya tidak menutup daripada bagian auratnya. Sekarang banyak daripada perempuan-perempuan muslimah karena ketidaktahuannya atau dianya tidak mau tahu terhadap ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianya sembarang di dalam berpakaian. Dia berpakaian tetapi pakaiannya masih tidak menutup aurat, meskipun dia mungkin berjilbab, akan tetapi jilbabnya tidak rapi, jilbabnya bagus tetapi pakaiannya tidak syar'i. Ada jilbab perempuan itu bagus, akan tetapi pakaian yang dia dipakai tidak syar'i, masih terbuka daripada bagian auratnya. Ini termasuk daripada apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisa, perempuan kasiat, dia memakai pakaian ariyat, akan tetapi pakaiannya tidak menutupi daripada bagian auratnya. Kemudian ma'ilat, mumilat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yang mana Nabi Muhammad menyifatkan perempuan ma'ilat. Ketika dia berjalan ma'ilat, dia jalannya ma'il itu mala yamilu mailan. Apa orang Aceh bilang gini tuh? Ya, apa perempuan dia punya sifat yang begitu memang jalannya kan. Nah, tetapi dia ma'ilat, dia mencoba untuk menarik daripada pandangan lelaki. Na'udzubillah. Ma'ilat, mumilat, dia tarik pandangan lelaki dengan cara berpakaiannya atau dengan cara cara fashionnya atau dengan aroma parfum yang dia pakai, dan terlebih daripada orang-orang sekarang ini yang sibuk dengan akun-akun daripada media sosialnya. Na'udzubillah, hati-hati jangan sampai kita terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman. Banyak daripada muslimah yang dia alhamdulillah sudah hadir, sudah bisa duduk istiqomah di dalam majelis ta'lim, akan tetapi untuk menjaga daripada kehormatannya, dia sudah berjilbab bagus, dia sudah menutup daripada aurat sempurna bagus, dia sudah duduk di dalam majelis ta'lim bagus, akan tetapi ketika dia di media sosial tidak mampu untuk menahan daripada ajakan ataupun panggilan hawa nafsunya, sehingga terjadilah yang terjadi. Maka insya Allah antum yang hadir di dalam majelis Az-Zahra, salah satu sifat ataupun lagom penyebutan yang disematkan kepada Fatimah Az-Zahra, seorang perempuan yang suci. Al-Batul itu artinya seorang perempuan yang tidak memiliki daripada hubungan apapun kepada selain lelaki, selain suaminya. Dikatakan pernah ditanyakan kepada Fatimah Zahra kepada oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada Fatimah, "Man khairun nisa?" Nabi bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah putriku, siapakah perempuan yang paling baik?" Maka dia menyatakan, khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan adalah mereka yang tidak melihat dan dilihat oleh
mata lelaki ini sulit sekali untuk kita praktekkan zaman sekarang ini. Akan tetapi kita berharap insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa disempurnakan oleh Allah dari segala kekurangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insya Allah sedikit ini bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.